Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari terakhir bulan Kitab Suci, bulan September ini, kita boleh memperingati dan merayakan pesta dari Santo Hieronymus, pakar ahli Kitab Suci. Hieronymus seorang imam dari Italia. Dia mempunyai bakat istimewa dalam bidang bahasa. Bahasa Yunani bisa, bahasa Ibrani bisa, bahasa Latin bisa, bahasa Aram bisa. Maka jangan heran bahwa dia oleh Bapak Paus waktu itu dikirim ke Israel. Tolong kau bantu orang-orang di Roma supaya mereka bisa membaca kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Maka Hieronymus mendapat tugas menerjemahkan kitab suci yang tebal itu, yang aslinya sering ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aram, diterjemahkan dalam bahasa Latin. Maka Hieronymus berangkat ke Israel dan tinggal seumur hidup di Betania, di Bethlehem. Sibuk menerjemahkan, menyelidiki kitab suci supaya gampang-gampang dapat dibaca oleh rakyat di Roma. Dia meninggal dunia pada abad yang ke-5 tahun 420. Berkat dia, banyak orang bisa menikmati sabda Tuhan. Dan sampai dengan hari ini boleh kita katakan bahwa kitab suci ini the best seller, paling laku. Diterjemahkan dalam hampir semua bahasa. Itu mereka meniru contoh teladan dari Hieronymus. Kemudian orang tanya pada saya, sebenarnya arah isi kitab suci apa? Arah isi kitab suci bukan buku sejarah, bukan. Melainkan sebenarnya kesaksian iman. Bagaimana orang dari zaman dahulu kala mencoba bergumul dengan Allah, untuk bergaul dengan Allah, untuk memahami Allah, untuk menjawab kebaikan Allah. Jadi banyak contoh-contoh, kalau kita lagi susah, lagi kita lagi senang, bagaimana kiranya kita dapat menemukan Allah di dalam pengalaman hidup kita ini. Tadi kita mendengar cerita yang bagus tentang Ayub. Ayub itu hebat orangnya. Kendati jatuh miskin, semuanya habis hancur, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Nah, kan dia tetap beriman kepada Allah, maka akhirnya dia selamat. Nanti kita sampai pada akhir buku Ayub, ya, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara tetap setia percaya pada Allah yang maha baik. Contoh teladan bagi kita. Kita juga mendengar tentang pujian untuk seorang anak kecil. Mengapa anak kecil mesti dipuji? Anak kecil itu hebatnya. Dia menyatakan ketergantungannya sepenuhnya pada orang tuanya. Tanpa orang tua dia nggak bisa apa-apa. Pesannya pada kita, mari kita pun menggantungkan diri kita sepenuhnya pada perlindungan dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membantu kita, siapa lagi? Itulah sikap yang ada pada anak kecil. Hari ini hari terakhir bulan Kitab Suci. Itu tidak berarti tolong nanti Kitab Suci tutup, selesai, dadah sampai tahun depan. Jangan. Enaknya kitab suci tetap dibuka. Syukur-syukur saban hari. Supaya apa? Supaya kita semakin tumbuh dalam iman, penyerahan diri kepada Tuhan. Agar demikian kita percaya bahwa Allah itu mencintai, melindungi kita. Jadi titip. Kalau belum dibuka, bukalah kitab suci. Kalau sudah dibuka, bertahan. Supaya tetap buka, baca, nikmatilah. Semoga demikian.